Haleluya. Salam saudara-saudara. Akulah pintu. Itulah pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin lebih dekat, lebih sayang, lebih cinta, lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah pengenalan ini semakin bertambah-tambah dan kami disembunyikan dari salib-Mu, dan biarlah Engkau saja yang besar dan agung. Haleluya. Amin. Yohanes 6 ayat 6, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, pintu adalah sesuatu yang penting bagi setiap pagar dan rumah. Ada pintu yang rumit dan ada pintu yang sederhana. Ada pintu yang diukir berbelit rumit. Ada pula pintu yang biasa saja. Pintu terbuat dari berbagai bahan, kayu kah, logam, aluminium, ya, bambu, kaca, plastik, dan berbagai bahan lainnya. Semua pintu memiliki pegangan, engsel, kasa, lubang penintip, dan kunci. Macam-macam pintu, ada pintu angin, pintu gerbang, pintu luar, pintu garasi, pintu kamar, kamar mandi, pintu, dan lain-lain. Dari masalah pentingnya pintu, Tuhan Yesus mengupayakan dirinya sebagai pintu ke domba-domba. Nah, saudara-saudara, apa yang kita ambil dari pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang pertama, pintu sangat penting untuk keluar masuk. Ya, Yesus adalah pintu untuk masuk dan keluar bagi kebutuhan jasmani kita. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi pintu untuk menambah-nambah kebaikan itu adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Siapa? Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus adalah pintu kita agar damai sejahtera jiwa kita. Hanya lewat Yesus pintu damai itu ada. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Walalala, luar biasa. Yesuslah yang memberikan kita lega. Lega itu ada rahasia yang tersembunyi, lalu kita tahu rahasianya. Nah, itu lega. Jangan mengira bahwa orang yang selama ini kamu cintai, ternyata tidak mencintai kamu. Dalam segala lakunya, halnya, dia cinta kamu, tetapi tidak mencintai kamu. Nah, ketika kamu tahu persis, itulah kelegaan itu. Itulah yang memberikan kita akhirnya tidak berbeban berat dan lesu, ya, semuanya jadi enteng. Yesuslah yang menolong kita untuk terbebas dari masalah. Dan dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya seketika. Dan kita hanya hidup sekali. Oleh karena itu, lepaskan seluruh beban itu. Supaya Yesus yang menjawab. Saudara, selanjutnya Yesus adalah pintu untuk kita keselamatan abadi. Tidak ada yang lain. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita memberikan apa yang kita miliki untuk pelayanan Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Karena Bapa Surgawi telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Yang tidak percaya binasa. Binasa itu hancur lebur. Yang hancur lebur itu adalah rohnya itu yang akan masuk surga itu atau masuk neraka. Yang kedua, pintu sangat penting untuk perlindungan dan keamanan. Kita memerlukan Tuhan Yesus Kristus sebagai pintu yang melindungi karena kita hidup dalam dunia yang penuh penderitaan. Yohanes 16 ayat 33, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh hidup sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus sudah mengatakan semuanya ini. Berbagai macam masalah kehidupan manusia itu sudah dibicarakan dan sudah diceritakan. Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus Kristus. Ya, saya harus mengalahkan siapapun, saya harus mengalahkan ajaran bul gombal gambul, saya harus mengalahkan persoalan kehidupan saya pribadi, bahkan persoalan pelayanan saya. Saya harus menyelesaikannya. Anak-anak rohani saya, tim saya di Indonesia, saya minta kalian bersabar sampai datang waktu Tuhan itu. Waktu Tuhan itu akan melegakan, akan menolong dan membantu kita semua. Selanjutnya kita memerlukan Yesus sebagai pintu karena dunia adalah bayang maut. Bayang maut, ketakutan. Ketakutan terus. Iya. Saya tadi nyetir sampai ke Santa Ana sana. Nyetir. Ya, bagaimana kecepatan di Amerika ini dan bagaimana harus mengendalikan kendaraan kita dengan baik. Dan itu bayang maut semuanya, bayangan maut. Bahwa ada yang, apalagi istri saya bilang bahwa umur saya tinggal setahun lagi. Tapi saya bilang bahwa umur saya akan panjang. Dia sudah siap-siap tahun lalu bahwa saya sudah mati. Dalam nama Yesus, banyak hutang saya kepada Tuhan Yesus. Banyak hutang saya bagi bangsa Indonesia. Banyak hutang saya bagi penginjilan. Karena banyak orang yang sedang menantikan apa yang sedang saya susun. Apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Haleluya, bayangan maut. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi, serahkan hidup, bahwa Tuhan akan menghibur dengan orang-orang yang mau mengganggu kita, anak buah yang mau merusak kita, bahkan anak kita sendiri, bahkan juga seperti Ayub, istrinya sendiri yang memusuhinya. Haleluya, jangan takut. Hidup ini hanya sekali. Oleh karena itu berikan sepenuhnya, sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita memerlukan Tuhan Yesus Kristus sebagai pintu yang melindungi dan memberi rasa aman. Karena dunia penuh dengan penyakit dan bencana. Bencana COVID saja sudah membuat dan melanda seluruh dunia. Dan mematikan berjuta-juta manusia. Ya, memang manusia bertambah, sudah 7 miliar lebih penduduk bumi ini. Tetapi dengan COVID, ya saya juga pernah kena COVID 11 hari di rumah sakit di Bali, selamat. Ya, ada yang beruntun kakak beradik, ada beruntun bapak dengan istrinya, ada yang beruntun orang tua dengan anaknya sekaligus. Bahkan ada satu keluarga game.
Tapi saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyampaikan kebenaran. Mazmur 91 ayat 3 sampai 6, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jangan takut. Saya kira saya sudah selesai. Ancaman kematian itu berulang-ulang kepada saya, apalagi setelah menjadi orang Kristen, tidak terhitung, nyaris dari kematian dan kebencian manusia itu. Dan Anda bisa melihat komentar mereka di bawah ini. Betapa bencinya, dan itulah isi otak mereka. Kebencian mereka, iri hati dan dendam itu. Karena Saifuddin Ibrahim ini menyakitkan hati mereka. Tidak ada urusan bagi kalian. Saya tetap berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara, selanjutnya kita memerlukan Tuhan Yesus Kristus sebagai pintu yang melindungi dari rasa aman. Karena dunia penuh kekurangan. Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang mencintainya, yang dicintainya pada waktu ia tidur. Jadi saudara-saudara, silakan tidur. Tapi berkat Tuhan itu akan dibagi kepada bahkan orang yang sedang tidur. Ini firman Tuhan itu nggak pernah saya temukan di dalam kitab buku gombal-gambul itu. Nggak pernah dapat. Apalagi ajaran dari Mamat orang Sunda itu. Nggak ditemukan. Saya hanya menemukan pengajaran lewat Yesus Kristus. Poin yang ketiga, pintu sangat penting untuk membuka dan menutup. Yesus adalah pintu untuk kita dapat kesempatan dan juga menutupnya. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi dalam kegelapan tidak bisa bekerja, tetapi manusia telah membuat sedemikian hebat teknologi sehingga siang malam manusia bisa bekerja untuk mempercepat kemajuan zaman, untuk mempercepat kemakmuran dan kehidupan manusia yang lebih sentosa. Tetapi ada bangsa-bangsa yang membenci kebenaran, yang membenci hidup toleransi dan damai. Mereka mengatakan bahwa dialah yang paling benar. Oh, hanya ajaran saya ialah yang pasti kebenarannya. Padahal apa? Menemukan banyak kekacauan ajaran itu. Ya. Yesus adalah pintu untuk membukakan rezeki dan menutupnya. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saya ulangi lagi ayat ini, saudara-saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya. Jadi sudah ditetapkan, bukan sekedar untuk makanan ini. Makanya harus dibagi, satu, kesehatan, yang kedua, makanan isi perut. Tetapi yang ketiga juga adalah makanan yang akan kekal selama-lamanya. Yaitu apa? Membangun gereja, membantu, menginjil, memberitakan firman, membagi traktat juga termasuk bagian dari makanan yang kekal itu. Haleluya. Ya. Untuk urusan makan minum, untuk urusan pakaian sandang, dan jangan berlebihan dan jangan menghabiskan uangmu hanya untuk kesombonganmu itu. Berhenti kamu. Ya, pakaian ya seperlunya. Ya, ini supaya celana jangan melorot. Kenapa melorot? Karena kalau lagi kurus, celana yang besar itu melorot. Maksudnya supaya nggak beli celana besar dan kecil. Ada celana untuk keadaan kurus, ada celana untuk keadaan gemuk. Ya, pakai ini saja. Jadi celana gemuk tadi tetap pakai. Ya. Haleluya. Yesus adalah pintu untuk membuka keselamatan dan menutupnya. Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Oh, kasihan ya. Segera terima Yesus Kristus. Yang suka menghujat Saifuddin Ibrahim, yang ngata-ngatain macam-macam di luar daripada itu. Ingat kamu ya. Kembalilah terima Yesus. Kamu akan lebih daripada pemenang. Amin. Karena banyak yang masuk melalui pintu binasa. Selanjutnya, jika Tuhan yang membukakan pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Matius 25 ayat 11 dan 12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi jangan, saya nggak kenal kamu. Terlambat sudah. Terlambat. Jika kita masuk melalui pintu, Yesus adalah pintu itu. Maka terpeliharalah kita. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan keluar dan menemukan padang rumput. Haleluya. Terima kasih untuk renungan firman ini, sehingga kami nanti akan terus mengingatnya kembali dan kami membagikan kepada saudara kami firman ini, YouTube ini dibagikan kepada saudara-saudara kami yang haus akan kebenaran. Inilah waktunya mengajak setiap orang untuk pindah hijrah kepada Engkau. Karena hijrah di dalam Yesuslah hijrah yang benar. Tuhan terima kasih semuanya. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi, tiada hari tanpa memuliakan Engkau dan memuji-muji nama-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih.